Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 Oktober 2021 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan ketaatan tersebut yang kita lakukan di pagi hari ini adalah diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka tempatnya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan salat pada dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah salat subuh yang kita lakukan di pagi hari ini dan hari-hari sebelumnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah, semoga langkah kaki kita, niat kita dari rumah menuju rumah Allah ini untuk talabul ilmi tercatat pula di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kelak di yaumil hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Yasin
surat yang ke-36 ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kami tutup mulut manusia, satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara kelak di hari kiamat adalah lisan, mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya apabila seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, semuanya, apabila kita gunakan di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menuntun kita kelak di yaumil akhir menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sebaliknya, alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk maksiat, maka tentunya ini yang akan menyeret kepada seorang hamba ke dalam azab neraka Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan di surat yang sama, surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami telah menulis, kami telah mencatat apa-apa yang telah mereka tinggalkan dan bekas-bekas apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Yang dimaksud dengan Allah mencatat bekas-bekas yang telah mereka kerjakan, bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya ketika di dunia menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita lakukan di pagi hari ini, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, melangkahkan kaki untuk menuju ke majelis-majelis ilmu, dan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang lain yang Allah ridha. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini untuk yang pertama kalinya saya berhadapan dengan para jamaah Masjid Al-Hikmah Rangka, Surabaya. Topik yang akan kita angkat ke permukaan kami beri judul adab seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab mukmin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena waktunya terbatas, maka langsung saja izinkan kami untuk menyampaikan sedikit muqaddimah, kata pengantar. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terutama syahadat yang kedua yang berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad
adalah utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, maka dia wajib menjalankan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Inilah yang akan kami sampaikan di pagi hari ini, yang termasuk pada bagian adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat? Syahadat yang kedua tersebut, persaksian seorang muslim mukmin atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang pertama adalah, atau adab seorang mukmin yang pertama adalah, jadi kita langsung saja masuk karena memang agak panjang materinya untuk memampatkan waktu yang ada saja. Konsekuensi yang pertama adalah dia harus mengagungkan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada seorang muslim yang dia malah justru merendahkan Nabi, merendahkan kehormatan Nabi, tidak menghormati Nabi, maka Islamnya patut dipertanyakan. Sebagai seorang muslim, dia wajib mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masalahnya Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, mengagungkan Nabi dan menghormati Nabi ketika Nabi masih hidup dan ketika Nabi telah wafat dibedakan. Beda. Apa bedanya? Menghormati, mengagungkan Nabi ketika Nabi masih hidup adalah dengan mengagungkan fisik Nabi dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, contohnya kayak apa? Mengagungkan fisik Nabi, mengagungkan pribadi Nabi, ya, dan mengagungkan sunnah-sunnahnya. Mari kita dengarkan, yaitu beberapa dalil yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Kita lihat, mengagungkan Nabi ketika Nabi masih hidup, yaitu dengan cara mengagungkan fisik pribadinya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup. Tolong dibuka Sahih Bukhari. Nomor hadisnya adalah 1255. Sahih Bukhari hadis yang ke 1255, yaitu sebuah hadis yang panjang dari Miswar bin Makhrama radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasannya Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan kepada kaumnya tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dibuka, dibacakan dari awalnya dulu, memang panjang, dari awal dulu saja, silakan. Dari Miswar bin Makhrama. Stop. Dari Miswar bin Makhrama radhiyallahu an, itu pembawa hadisnya. Langsung saja, karena hadis itu berlembar-lembar, panjangnya bukan main, langsung masuk di halaman 55. Halaman 85 maksud saya, halaman 85. Masuk di halaman 85 bagian bawah. Bagian bawah, Urwah bin Mas'ud, silakan baca. Iya betul, sesudah itu Urwah, silakan. Sesudah itu Urwah menatap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua matanya. Baik, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat para sahabat-sahabat Nabi dengan kedua matanya. Mata telanjang ini, langsung lihat. Apa yang dilihat oleh Urwah bin Mas'ud? Ternyata para sahabat mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, yaitu fisiknya. Contohnya seperti apa? Ayo lanjut. Kata Urwah, demi Allah, kalau Rasulullah SAW meludah dan jatuh di telapak kanan seseorang di antara mereka, digosokkannya muka dan kulitnya. Allahu Akbar. Apabila Rasulullah itu meludah, ludahnya jatuh di tangan para sahabat, maka para sahabat mengusapkannya ke wajah para sahabat, mengagungkan fisiknya. Ini Rasul tapi Pak, Rasul Pak.
Bu, Rasul. Ya. Tolong jangan samakan selain Rasul, ya. Mengagungkan. Terus kemudian apabila beliau memberi perintah, maka mereka cepat melakukan perintah itu. apabila Nabi memerintahkan, para sahabat tidak menunda-nunda. Sami'na wa ata'na. Lanjut. Apabila beliau berwudu, hampir-hampir mereka berkelahi berebut air bekas wudu beliau. Apabila Nabi berwudu, para sahabat hampir saja berkelahi memperebutkan sisa air wudhunya Nabi. Lanjut, kalau potong terus kemudian apabila Nabi bersabda, mereka menendangkan suara di sisi beliau dan mereka tidak menunjukkan pandangan pada beliau karena membesarkannya. Masya Allah, apabila Nabi bersabda, memberikan nasihat, mereka merendahkan, menundukkan pandangannya, dan mereka betul-betul mendengarkan nasihat Nabi dan melakukannya. Sami'na wa ata'na. Sahabat. Makanya benar kalau begitu. Nabi mengatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah manusia yang hidup di zaman aku hidup. Siapa? Para sahabat. Mereka para sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, dan mereka mengimani ajaran Nabi dan wafat dalam keadaan membenarkan dan mengimani ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka tidak bisa melihat Nabi, mungkin karena terhalang atau mungkin karena sebab yang lain, seperti buta. Contohnya muadzinnya Rasul, yaitu Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Matanya buta, tidak bisa melihat raut wajah Nabi, tapi sahabat hidup di zaman Nabi, mengimani ajaran Nabi, membenarkan ajaran Nabi, dan wafat dalam keadaan muslim. Memang betul di zaman Nabi banyak yang lihat Nabi, tapi mereka tidak mengimani ajaran Nabi, matinya kafir, maka mereka bukan sahabat. Contohnya Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat Nabi, ketemu Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman dengan ajaran Nabi, bukan sahabat. Oleh karena itu, maka mereka manusia terbaik dari seluruh jajaran manusia di muka bumi ini. Kenapa? Tadi sudah kita dengarkan, mereka membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi, fisiknya ya, fisiknya ini. Kalau Nabi masih hidup. Kita lihat lagi riwayat yang lain, riwayat Muslim. Kitabnya tidak saya bawa, nomor asli soalnya. Yang saya bawa ini cetakan terjemahan. Di dalam hadis riwayat Muslim, bagi bapak ibu yang sudah pernah download 9 kitab hadis itu, maka tinggal memasukkan nomornya saja. Di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomornya 2331, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. 2331 ya nomor hadisnya. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkunjung ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu an, lalu kemudian Nabi tidur di rumah Anas, maka ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an yang namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau meletakkan botol di bawah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk sebagai tempat menetesnya keringat Nabi. Beliau masukkan keringat itu ke dalam botol. Dijadikan apa? Dijadikan untuk parfum dirinya. Dijadikan sebagai wewangian tubuhnya. Keringatnya Nabi ini Pak, Bu, wangi. Sampai dijadikan parfum oleh Ummu Sulaim. Ini keringatnya Rasul, bukan Abu Aslam, bukan. Abu Aslam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul beda, mereka mengagungkan. Cerita lagi, riwayatnya nomornya sama tapi redaksi beda. Nomor sama 2331 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ceritanya beda redaksinya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha yaitu meletakkan sebuah kain di tempat tidur yang digunakan tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keringat Nabi dibasuh lalu diperas, dijadikan dijadikan keringat Nabi tersebut
sebagai campuran air minumnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dijadikan diminum, Pak, Bu. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha. Rasul, sekali lagi Rasul, pribadinya diagungkan oleh para sahabat, dan Nabi dibiarkan oleh Nabi. Lalu contoh lagi, nomor hadis yang lain, masih tetap dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2334, bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beda dikit nomornya ya, 2334. Anas bin Malik radhiyallahu an memberitahukan, Nabi itu kalau selesai sholat subuh keluar dari Masjid Nabawi, maka seluruh pelayan-pelayan Masjid Nabawi membawa tempat-tempat atau wadah-wadah yang berisi air. Mereka menanti Nabi keluar dari masjid. Untuk apa? Mereka ingin agar Nabi mencelupkan tangan atau jari-jarinya ke dalam air tersebut. Untuk dijadikan apa? Dijadikan campuran minumannya keseharian. Celupan tangan Nabi barokah. Ini bukan ponari, ini bukan ponari. Tahu ponari ya? Bukan. Ponari main game nyelupkannya, nggak ada berkah. Ini tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita lihat riwayat yang lain, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim di nomor yang agak jauh, 2725, 2325, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi kalau potong rambut, maka seluruh tangan para sahabat ada di bawah untuk berebut menerima setiap potongan rambut Rasul yang jatuh ke bawah. Kenapa? Mereka ngalah berkah dengan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi masih hidup, diagungkan fisiknya, dihormati pribadinya, plus sunnah-sunnahnya, dan itu dibiarkan oleh Nabi. Beda dengan sekarang, Rasul telah tiada. Beliau telah meninggalkan kita untuk selamanya, dan semoga Allah takdirkan kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat di surga Allah azza wajalla. Sikap kita bagaimana kalau begitu sekarang ini? Rasul kan telah wafat, maka beda cara mengagungkannya, bukan fisiknya, bukan pribadinya, karena beliau telah wafat, ya. Maka caranya adalah dengan mengagungkan sunnah-sunnahnya. Nah itu, apa yang Nabi jalankan, apa yang Nabi lakukan, maka kita lakukan. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya masih ada di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Nabi, tolong dibuka Sahih Muslim. Tolong dibuka Sahih Muslim nomornya 118. Nomor 118. Nah, kita lihat bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Islam pada mulanya asing. Islam itu pertama kali datang dianggap aneh, dianggap asing. Lanjut. Dan akan kembali asing seperti semula. Dan akan kembali asing nanti seperti awalnya. Benar apa yang Nabi katakan ini. Lanjut terus. Maka berbahagialah kiranya yang terasing. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang terasing. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, yang dimaksud orang-orang yang terasing ini siapa? Yang diasingkan ini siapa? Maka ternyata disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis yang ke 2630 dari sahabat Amr bin Auf radhiyallahu an, dia berkata, yang dimaksud dengan orang-orang yang terasing ini adalah alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku sesudah dirusak oleh manusia. Orang-orang yang istiqomah di atas sunnahku, tegar di atas sunnahku setelah dirusak oleh manusia.
Maka siapa saja di antara kita yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sekalipun banyak yang mencaci maki, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Nabi sebutkan, berbahagialah mereka kiranya yang terasing. Maksudnya berbahagia, mendapatkan janji Allah, yaitu surganya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak ibu sekalian, lihat sekarang ini, sunnah Nabi diolok-olok, ya, sunnah Nabi dicaci maki. Orang yang berjenggot katanya kayak kambing, ya, jenggot tambah panjang katanya tambah bodoh, karena sarafnya otak ketarik ke bawah sehingga mengurangi kecerdasan. Loh, coba, padahal Rasul itu juga berjenggot, bayangkan, berarti Rasul juga kurang cerdas, begitu maksudnya. Jadi banyak sekali diolok-olok, ya, ibu-ibu yang sudah mulai memakai jilbab yang panjang syar'i sudah diolok-olok lagi, katanya kayak ninja dan seterusnya. Bagi bapak-bapak yang celananya di atas mata kaki, ya, katanya kebanjiran. Padahal ini semua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka cara kita, konsekuensi yang pertama, mengagungkan Nabi dengan mengikuti, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, konsekuensi ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adab mukmin kepada Rasulullah. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbara. Apa itu? Membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Dia tidak tolak apa yang Nabi sampaikan, ya. Membenarkan semua yang Nabi katakan, membenarkan semua yang Nabi sampaikan, sekalipun apa yang Nabi sampaikan tersebut tidak sesuai dengan akal atau logika. Wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah, karena setiap ucapan Nabi wahyu dari Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin Nabi itu mengada-ada. Mari kita dengarkan ancamannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW kalau Nabi mengada-ada. Tolong dibuka Al-Quran, suratnya surat nomor 69 Al-Haqqah. Coba dibantu, suratnya surat nomor 69 Al-Haqqah, ya, surat 69 itu Al-Haqqah. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, yaitu ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Silakan. 46, 44 sampai 46. Seandainya dia, yaitu Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Andai kata Muhammad itu mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, ngarang-ngarang maksudnya, mengada-ngada, maka niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Niscaya tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya. Rasul diancam oleh Allah kalau mengada-ada. Lah kok ada ustadz itu beropini? Kok ada ustadz nyampaikan ilmu agama, opininya masuk di situ? Yang namanya belajar agama itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dipahami oleh generasi terbaik para sahabat. Jadi opini nggak masuk di situ. Sebab ada sebagian ustadz itu kalau ditanya oleh jamaah, Pak Ustadz hukumnya ini apa? Lalu dia jawab gini, kalau menurut saya, opini berarti menurut saya. Nggak boleh. Dia harus katakan menurut Allah dalam ayatnya begini, menurut hadis begini, clear. Yaitu belajar yang benar. Bukan menurut saya, menurut hemat kami, menurut, bukan. Oleh karena itu Nabi saja diancam. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali itu wahyu. Coba kita dengarkan lagi surat An-Najm. Ayat surat An-Najm. An-Najm itu surat 53. Surat nomor 53 ayatnya insya Allah banyak yang hafal ya, ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya
dan tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan menurut keinginannya, hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan pula di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Bisa buka Abu Dawud? Bisa ya? Sudah download ya? Abu Dawud nomornya 3646 3646 dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau selalu menulis apa yang Nabi ucapkan, ditulis sama Amr bin As radhiyallahu an, ditulis. Tiba-tiba dari kalangan orang-orang Quraisy menegur Amr bin As, "Hai Amr, bukankah nabimu itu manusia biasa? Bukankah yang namanya manusia itu kalau berkata bisa jadi dalam keadaan marah, bisa jadi dalam keadaan senang? Masa semua ditulis? Kan manusia biasa." Maka Amr bin As berhenti menulis hadis gara-gara terkena syubhat orang-orang Quraisy. Lalu kemudian setelah itu dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ayo dibaca, silakan. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, sesungguhnya aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah untuk kemudian aku hafal. Abdullah bin Amr bin Al-As, nah, radhiyallahu anhuma. Lanjut teruskan. Namun banyak dari kaum Quraisy yang melarangku. Ya, melarang. Lanjut. Mereka berkata, apa katanya orang-orang Quraisy? Apakah kamu akan menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Lanjut. Sedangkan beliau sendiri adalah manusia biasa. Apa kemudian yang terjadi? Yang bisa saja berbicara dalam keadaan senang dan marah. Baik, terus. Sehingga aku berhenti menulisnya. Aku berhenti menulis hadis. Lanjut. Lalu hal tersebut aku adukan kepada Rasulullah. Terus. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan jarinya yang menunjuk ke mulut beliau. Lalu beliau berkata. Baik, Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke mulut beliau sendiri sambil beliau mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadi, uktub, fawalladzi nafsi biyadi, ma yakhruju minhu ilal haq." Lanjut. Tulis, tetap tulis. Lanjut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman Allah. Lanjut. Tidak ada yang keluar darinya atau mulut ini kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Tulis. Nggak mungkin Nabi ngarang. Maka wajib bagi kita dan Bapak Ibu sekalian, yaitu sami'na wa ata'na dengan apa yang Nabi ucapkan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, perkataan Nabi, kata beliau rahimahullah, tidak boleh dipermasalahkan. Perkataan Nabi tidak boleh ditentang. Perkataan Nabi tidak boleh dikiaskan, dianalogikan, nggak boleh. Perkataan Nabi tidak boleh diselewengkan dari hakikatnya. Perkataan Nabi tidak boleh ditinggalkan lalu mengikuti perkataan-perkataan yang lain selain perkataan Nabi. Sebab saya pernah khutbah Jumat, saya tidak khutbah, saya mendengarkan, ya, karena saya tidak ada jadwal waktu itu. Ada di salah satu masjid di Surabaya, saya tidak sebut nama masjidnya ya. Ternyata khotib ini saya perhatikan dari awal assalamualaikum sampai terakhir doa, itu saya tidak dengar Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Selalu yang dikatakan dalam khutbahnya adalah menurut teori Karl Marx. Sopo Karl Marx ini? Menurut profesor, doktor, siapa lagi? Menurut siapa? Orang-orang barat yang dinukil itu. Memang jamaah semua pada tercengang. Kenapa? Karena berapi-api dan kesannya para jamaah, wong iki ake moco buku nih, ake moco buku. Semua buku disebutkan. Kitab ini, halaman ini, profesor ini penulisnya, dan semua penulisnya luar negeri. Dalam hati saya, kau tidak sebut satupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kau sebut adalah nama-nama orang. Dia tinggalkan perkataan Nabi, memilih perkataan selain Nabi. Nggak boleh, nggak boleh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu kalau khutbah selalu beliau mengatakan, tadi di awal kajian juga saya sampaikan, apa kata Nabi? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah di dalam Al-Quran, kitabullah. Loh, Al-Quran itu sudah paling benar. Lah kok ada seseorang mimpin rapat lalu kemudian saya
merasa merasa terkesan dengan apa yang ada di dalam kitab Lukas, ya, pasal sekian itu ya. Muslim ini padahal, kok bisanya dia? Padahal Injil itu sudah dihapus dengan ada Al-Quran. Wong Nabi saja mengatakan, andai kata ada Rasul Ulul Azmi hidup di zamanku, Rasul Ulul Azmi 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kata Rasulullah, andai kata Rasul Ulul Azmi ada di zamanku, berarti sisa 4. Nuh, Ibrahim, Isa, Musa. Itu ada di zaman Nabi masih hidup. Niscaya mereka semua harus mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi terhapus itu kitab-kitab. Lah kok bisa nggak bawa Al-Quran malah terkesan sama Injil? Ada yang kayak begini ya? Ya, kayaknya nggak ada kok kayaknya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi dia tolak, dia tidak membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi apa yang Nabi sampaikan itu terkait dengan hal-hal yang susah dicerna oleh akal atau logika. Biasanya yang kayak begini ini aliran-aliran liberal, Islam liberal. Itu semuanya harus sesuai logika. Lah kalau agama itu pakai akal, agama itu pakai akal, maka kita akan seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu begitu mendengar Isra Mi'rajnya Nabi, dari Mekah berangkat malam hari sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu kemudian balik lagi ketemunya, yaitu ke Masjidil Aqsa malam itu juga, ke Masjidil Haram malam itu juga. Menurut Abu Jahal nggak masuk akal, karena menurut orang waktu itu, menurut logika dia, bahwasanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina Yerusalem itu naik kendaraan paling keren onta. Waktu itu belum ada Saudi Airlines, belum ada Saudi Airlines ya, Garuda belum ada ya. Kendaraan paling keren onta, PP 3 bulan. Lah kok ini malam berangkat, malam itu juga nyampe. Makanya jangan kaget di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Jahal itu memegang kepalanya. Dan semuanya orang kafir Quraisy menepukkan tangan. Tanda meledek Nabi. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Wajar pakai logika. Tetapi lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, begitu mendengar kisah Isra Mi'raj, sami'na wa ata'na. Mestinya begini, ya. Sebab kalau semuanya pakai akal, logika, rusak agama ini. Wong katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, andai kata agama ini produk akal, andai kata agama ini produknya produk ro'yu, logika, niscaya orang yang bepergian, yang ketika dia ingin berwudu, maka tidak perlu melepas sepatu, mestinya yang diusap sepatunya itu bagian bawah. Ini tidak. Nabi mengajarkan kalau kita bepergian, safar, dan kita pakai sepatu, maka kalau kita mau berwudu, tidak usah lepas sepatu, cukup diusap bagian atasnya sepatu. Mestinya kalau pakai akal loh ya, yang kotor itu atas atau bawah? Bawah. Mestinya yang diusap bawahnya. Ini tidak, atasnya yang diusap. Berarti agama itu bukan akal. Bukan. Loh, terus Allah memberi kita akal ini apa, Ustaz? Fungsinya akal ini apa? Akal ini Allah berikan kepada kita untuk tunduk kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ketika dia membaca Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Akal ini diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk menentang isi Quran, bukan untuk menolak sabda-sabda Nabi. Nah, contoh lagi, dulu hadis yang sebentar lagi kita dengarkan, hadis yang sebentar lagi kita dengarkan ini dulu ditolak, sekarang tidak. Dulu ditolak. Coba Pak Didi, dibuka Bukhari, Sahih Bukhari, nomornya 1464, 1463, Bukhari 1463, 1463. Cepat dikit. Hati-hati sobek. Ya, silakan 1463. Ada kan? Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, isinya
apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang. Ulang lagi. Apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang. Apabila lalat itu masuk ke dalam minuman seseorang, maka hendaklah ditenggelamkannya. celupkan lalat itu ke dalam minuman itu. Terus Kemudian buang lalat itu. lalu Karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandung penyakit dan yang satu lagi mengandung obat. baik, kata Nabi, kalau minumanmu di dalamnya kemasukan lalat, celupkan lalat itu, ambil lalatnya, buang, minum airnya. Karena salah satu sayap lalat itu mengandung penyakit, yang satunya mengandung penawar. Dulu hadis ini ditolak, tapi setelah diselidiki, tidak sedikit profesor-profesor yang dulunya kafir masuk ke dalam Islam gara-gara hadis lalat. Betul, ternyata salah satu daripada sayap lalat itu atau kakinya itu mengandung penawar. Makanya kata Nabi, celupkan. Rasul itu kalau bicara nggak mungkin ngarang. Yang Nabi katakan itu wahyu dari Allah. Apalagi berbicara perkara-perkara gaib, surga, neraka, Nabi Isa akan turun di akhir zaman, Dajjal akan keluar, terus Imam Mahdi akan muncul, Ya'juj Ma'juj. Ini berita gaib, azab kubur. Tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib kecuali semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Jangan ditolak. Sami'na wa ata'na. Itu adab kita kepada Nabi. Mana dalilnya? Buka surat 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am. Surat Al-An'am. Surat nomor 6 ya, Al-An'am itu ya. Ayatnya ayat 50 Bapak Ibu sekalian. Ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi ghazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun." Ayo. Katakanlah Muhammad, Ya. aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padamu. Lanjut. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Aku tidak pula mengetahui yang gaib. Terus Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwasanya bahwa aku seorang malaikat. akan tetapi Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. baik, aku tidak mengikuti kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, konsekuensi yaitu seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, konsekuensi seorang muslim mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang ketiga, ta'atuhu fima amara, mentaati yang beliau perintahkan. Sami'na wa ata'na, mentaati. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Nomornya 1952, 1952. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ya, terus setiap umatku masuk ke dalam surga. setiap umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya ya. Lanjut, teruskan. Selain orang yang enggan, Kecuali orang yang enggan, orang yang tidak punya keinginan masuk ke surga. Apa ada? Lanjut. mereka bertanya, ya Rasulullah, Siapa? siapakah yang enggan itu? Siapa yang enggan itu? Lanjut. Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku Siapa yang mentaati perintahku? masuk surga. Terus, Dan siapa yang melanggar perintahku, siapa yang melanggar perintahku, mendurhakaiku, tidak mengikuti perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan. orang itulah yang enggan. Bapak Ibu, ada satu ayat Quran, Anda akan kaget kalau dengar ayatnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 80, surat nomor 4 ayat 80. Apa kata Allah? Pendek ayatnya, kita baca di awal ayat aja. Anda akan kaget. Allah berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah." Lihat ayatnya. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul Muhammad otomatis sama dengan mentaati Allah. Ayatnya tidak mengatakan mayyuti'illaha faqad ata ar-rasul. Enggak. Siapa yang mentaati Allah otomatis mentaati Rasul. Enggak. Ayatnya enggak bilang begitu. Ayatnya mengatakan siapa yang mentaati Rasul otomatis mentaati Allah.
Berarti kalau begitu kuncinya di satu orang ini. Siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya di sini. Taat sama beliau, otomatis taat sama Allah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang dimaksud dengan mentaati di sini adalah perintah-perintahnya dijalankan, lalu kemudian larangan-larangannya ditinggalkan. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat An-Nisa ayat 69. Saya yakin Bapak Ibu sering baca ayat ini. An-Nisa ayat 69. Minimal telinga kita familiar dengan ayat ini. An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Silakan. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa orang-orang yang dianugerahi nikmat itu? Silakan. Yaitu nabi-nabi. Loh, orang itu kalau taat kepada Rasul, dia akan bersama dengan para nabi-nabi. Ya, terus para sidikin, terus orang-orang yang mati syahid, syuhada, terus dan orang-orang yang saleh. bagaimana mereka itu? Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, memangnya nabi itu jumlahnya banyak? Kok pakai disebut nabi-nabi? Berarti jumlahnya banyak? Iya, nabi itu jumlahnya banyak. Dalam satu riwayat dikatakan oleh para ulama, ya tidak kurang, berarti lebih ya, tidak kurang 120.000, tidak kurang 120.000. Jumlah Rasul tidak kurang 300. Jumlah Rasul yang kita ketahui cuma 25 orang nabi saja. Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jumlah nabi itu puluhan ribu, 120.000, tidak kurang. Dan Rasul tidak kurang dari 300. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mentaatinya. Terus kemudian yang keempat sekarang, kita persingkat, sebentar lagi kita akhiri ya. Yang keempat, adab seorang mukmin kepada Rasulullah, ijtinabu manaha anhu wazajara. Nah itu. Apa itu? Menjauhkan diri dari apa-apa yang Nabi larang. Semua yang Nabi larang tinggalkan. Tinggalkan. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat 59 ayat 7. Pak Didi. Surat 59 ayat 7 dibuka. Surat 59 itu surat apa? Al-Hasr, betul, sahih. Surat 59 itu Al-Hasr. Ayatnya ayat yang ke-7. Saya tidak baca dari awal, saya baca penggalannya saja. Saya baca penggalannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ke tengah hampir akhir, tengah hampir akhir. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Silakan. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang Rasul berikan kepadamu terima. Lanjut. Dan apa yang Rasul larang tinggalkan, jauhi. Bapak Ibu, mohon maaf ini sekedar tambahan saja. Orang yang meninggalkan larangan itu lebih susah daripada melakukan perintah. Saya ulang ya. Orang yang meninggalkan larangan lebih berat, lebih susah daripada melaksanakan perintah. Kenapa? Orang yang melaksanakan perintah itu ada dispensasi sesuai dengan kemampuan. Ini kebanyakan ini. Ya. Sesuai dengan kemampuan, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesuai kemampuan. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai kemampuan. Berarti kalau begitu, orang yang meninggalkan larangan itu berat, karena tidak ada dispensasi melanggar larangan. Nggak ada. Tidak ada di dalam Islam itu jangan berzina sesuai kemampuanmu. Nggak ada. Jangan minum khamr sesuai kemampuanmu. Nggak ada. Sekali jangan, titik, tanda seru. Tetapi orang kalau melakukan perintah sesuai kemampuan, sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat, lisan aja yang berucap Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lisan, gak bisa lisan, kedipan mata. Sesuai kemampuan. Gak bisa zakat, sodako. Gak bisa sodako, malah dikasih sodako. Gak bisa puasa Ramadan, dikodok di luar Ramadan. Gak bisa mengkodok, bayar fidyah. Gak bisa haji, umroh. Gak bisa umroh, dibadali, dihajikan, diumrohkan. Enak Islam ini. Setiap perintah sesuai kemampuan, tapi larangan tidak disesuaikan dengan kemampuan. Makanya lebih berat meninggalkan larangan. Nah, oleh karena itu, maka semua yang Nabi larang tinggalkan, jauhi. Yang terakhir, yang kelima, sebenarnya sampai 6 ya, nggak apa-apa deh, saya tambahkan 1 sampai 6. Yang kelima adalah Allah ya'budallaha illa bima syara'a. Dia tidak beribadah kepada Allah, saya ulang, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah itu tidak boleh pakai dalil sing penting api, nggak boleh. Ibadah itu dalilnya bukan hawa nafsu, bukan. Ibadah itu dalilnya qala Allah dan qala Rasul serta pemahamannya para sahabat. Ibadah itu tidak boleh pakai dalil sing penting api kan. Yang penting kan baik. Baik menurut siapa? Kalau baik menurut Allah dan Rasul, Masya Allah. Tapi kalau baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Ibadah itu harus mengikuti syariatnya Rasul, harus mengikuti petunjuk Rasul. Bapak ibu, terutama bapak-bapak ini, panjenengan saja kalau kerja ikut perusahaan, saya yakin ada SOP-nya. Orang kerja ada SOP-nya, ada. Bahkan ada juklak dan juknis, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis. Orang beribadah harus ada petunjuk pelaksana, petunjuk teknisnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo buka Sahih Muslim. Nomornya 1701. 1701 1701 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Silakan, ayo baca dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, isinya, siapa yang mengamalkan suatu amal atau ibadah. Ulang lagi. Siapa yang mengamalkan suatu amal atau ibadah. Gak pakai atau, langsung aja ibadah. Ulang lagi. Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah. Iya. Yang tidak pernah kami lakukan. Kami tidak pernah memberi contoh, nggak pernah melakukannya, maka amalnya itu ditolak. Amalnya ditolak. Karena nggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun amalannya. Dalam masalah ibadah loh ya, bukan masalah duniawi. Kalau masalah duniawi diserahkan kepada kita. Seperti di zaman Rasul nggak ada seperti ini, mic, pengeras suara, ya, nggak ada alat-alat transportasi, pesawat, kereta, mobil, nggak ada. Itu boleh karena urusan duniawi. Ini ibadah. Sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, baca Al-Qurankah, zikirkah, baca sholawatankah, termasuk menikahkah, berdoakah, semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Urusan haji, Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Jadikan manasik hajiku ini oleh kalian. Tiru manasik hajiku. Semua ibadah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Ngikut aja. Ya, baik. Terus yang terakhir sebagai penutup adalah konsekuensinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka nomor 2269, 2269. Ya, kita akhiri kajian kita setelah yang satu ini berakhir ya. Ini yang nomor 6 ini ya. Ya, nomor 6. Ayo, sebenarnya masih banyak ya. Kita cukupkan sampai 6 saja. Ayo, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ketika aku dan Rasulullah SAW pada suatu ketika keluar dari masjid Nabawi. Terus tiba-tiba kami ditemui oleh seorang laki-laki di pintu masjid.
Nah, di pintu masjid. Lanjut. Lalu dia bertanya, Apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Silakan. ya Rasulullah, bila akan terjadi hari kiamat? Kapan kiamat itu terjadi? Orang kalau tanya kapan, berarti yang ditanyakan itu waktu. Kalau ndak harinya, ya tanggalnya, ya bulannya, atau tahunnya. Ternyata apa dijawab oleh Nabi? Tidak. Malah Nabi justru bertanya kepada orang itu. Kata Nabi, ma'adatta laha. Silakan. Jawab Rasulullah SAW, apakah yang telah engkau persiapkan untuk itu? Baik, apa yang sudah kau siapkan kalau kiamat itu terjadi? Gak usah tanya kapan. Kalau kiamat itu terjadi, amalmu itu apa? Bekal yang sudah kau kumpulkan itu apa? Maka orang ini menundukkan kepala. Lanjut. Laki-laki itu kelihatan seperti menunduk. Menundukkan kepala terus. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, ma'adatu laha kabira salatin wala siyamin wala sadaqatin. Silakan. tidak banyak yang telah kau siapkan. Baik. Baik itu berupa sholat sunnah, Terus. puasa, Terus. dan sedekah. Gak banyak yang aku perbuat, entah itu dari urusan sholat, puasa, atau yang sodako atau zakat. Akan tetapi Tetapi aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. tapi aku sangat mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah. Bapak Ibu tahu apa yang Nabi katakan? Karena orang ini saking cintanya sama Nabi. Apa kata Nabi? Silakan. Maka bersabda Nabi SAW, Fa'anta ma'aman ahbabta. Silakan. engkau akan senantiasa bersama-sama kecintaanmu itu kelak. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai kelak di hari kiamat. Sama dengan siapa ini? Bersama dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena cinta. Lah Bapak Ibu sekalian, yang namanya mencintai Nabi itu ya ada syaratnya. Cintanya itu jangan sekedar klaim, pengakuan cinta Rasul, cinta Nabi, tapi perilakunya nggak sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang namanya cinta itu, kalau saya tanya sama panjenengan, Pak tolong sebutkan, Bu tolong sebutkan cirinya orang mencintai seseorang. Apa itu cirinya? Biasanya sering ingat, sering menyebut namanya, rela berkorban, pengertian, mentaati apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai. Biasanya begitu tandanya orang cinta. Betul, tidak salah. Saya tambahkan satu tapi. Cirinya orang mencintai seseorang adalah dia ikut mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Dan dia ikut membenci apa yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Kalau cinta kepada Rasul, cintai apa yang Nabi cintai. Kalau cinta kepada Rasul, bencilah apa yang Nabi benci. Yang Nabi nggak suka, tolong tinggalkan. Jangan mencintainya, jangan menyukainya. Nah, Bapak Ibu pasti pengen tanya ini. Kira-kira yang disukai Nabi itu apa saja, Ustadz? Yang dicintai Nabi itu apa saja? Saya sarankan untuk beli 2 buku ini. Ini kalau tak jelaskan rinci semua sampai duhur ini nanti ya. Ini ada 2 buku, 2 jilid ini, 2 jilid. Ini kitab Arab, buku Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini berjudul Apa yang Dicintai dan Dibenci Nabi. Ya, ini jilid 1. Terus ini lebih banyak jilid 1 yang dicintai Nabi. Yang jilid 2 lebih banyak yang dibenci Nabi. Ya, baik. Ustadz ini belinya di mana? Insya Allah yaitu kalau di sekitar Rangka, insya Allah tidak ada. Ya. Lah terus kemana? Ya mau tidak mau karena ini kitab Arab harus ke Surabaya Utara. Mana Surabaya Utara ini? Ya. Sini termasuk Surabaya apa ini? Utara ya, tapi bukan Rangka, bukan. Ya. Mana ini ya? Ya Bapak Ibu tahu lah daerah mana itu ya. Gudangnya kitab Arab. Silakan dimiliki. Mudah-mudahan masih ada. Saya punya buku ini kira-kira 12 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan masih ada buku ini ya. Mudah-mudahan. Penerbitnya Pustaka Azam. Baik. Ada saya kasih tahunya di sini. 12 tahun yang lalu saya punya buku ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini lengkap dalam urusan ibadah apa yang disukai Nabi sampai urusan makanan yang disukai Nabi itu apa? Semuanya disebut di dalam sini. Contoh aja, contoh yang disukai Nabi. Yang disukai Nabi, Nabi menyukai mendahulukan sesuatu itu dari arah kanan. Nabi suka mendahulukan sesuatu itu dari arah kanan. Contoh, ayo dibuka dalilnya. Sahih Muslim. Jangan ditutup. Belum kelar ini. Ya, nomornya 213. Ya. 213.
dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan yuhib kana ahabba, ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kullihi. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Nabi suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan. Contohnya seperti memakai trompa, pakai sandal kaki kanan, pakai sepatu kaki kanan. Lanjut. Bersisir dimulai dari rambutnya sebelah kanan. Lanjut. Ketika wudhu membasuh tangan dan membasuh kaki, atau sebelum berkumur membasuh telapak tangan sambil melakukan barojim, yaitu di sela-sela, itu kanan dulu. Lanjut terus. Mandi junub, mandi besar, dimulai tubuh sebelah kanan, termasuk memandikan mayit, jenazah, tubuhnya sebelah kanan. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengomentari hadis ini, apa kata beliau? Termasuk gosok gigi, dimulai gigi sebelah kanan. Nabi kalau bercelak dimulai dari mata sebelah kanan. Nabi itu bercelak loh. Nabi itu pakai celak loh. Di sini bapak-bapak pakai celak enggak? Oh enggak. Sunnah Nabi itu. Kata Nabi kalau mau tidur bercelaklah, karena celak itu bisa menumbuhkan bulu mata dan menjernihkan pandangan mata. Celak. Nabi itu bercelak. Termasuk ketika mengakhiri sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, kanan dulu. Termasuk juga yaitu potong rambut. Ketika haji wada, Nabi berkata kepada tukang cukurnya untuk dimulai rambut, yaitu kepala sebelah kanan. Makanya bapak ibu kalau potong rambut, terutama bapak-bapak potong rambut, tolong tukang cukurnya disampaikan, Mas kanan dulu ya, kanan dulu. Kalau dia tanya kenapa, sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Iya. Jelaskan, dalilnya disampaikan biar paham dia. Potong kuku. Potong kuku. Nah, dimulai dari arah yang yaitu dimulai dari kanan tetapi motongnya ke arah kiri. Tangannya kanan tetapi arahnya ke kiri. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yaitu diantaranya berjabatan tangan, tangan kanan, melambaikan tangan ke Hajar Aswad ketika memulai tawaf. Bismillahi Allahu Akbar, kanan. Semuanya kanan. Kanan. Loh, ya. Ini disukai oleh Nabi sebelah kanan. Pakai baju tangan kanan, pakai celana kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Nah, ya. Baik, itu satu. Apalagi yang disukai oleh Nabi? Banyak. Nabi menyukai puasa Senin Kamis. Ada dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, tu'radul a'mali. Tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis. Amal perbuatan manusia itu diangkat oleh Allah hari Senin dan Kamis. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang, tolong digaris bawahi. Aku senang, aku suka ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan puasa. Loh, Nabi suka, yaitu Senin Kamis. Katanya cinta tapi tidak pernah Senin Kamis. Oh iya, melok buka itu. Ikut buka, sampean puasa. Iya puasa. Padahal ada satu piring tadi siang. Iya, ikut bukanya dok. Ya, ada nggak model kayak begini? Nggak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa jami. Apa doa jami? Nabi paling suka doa jami. Dan yang tidak jami, Nabi tidak baca. Contohnya apa doa jami? Sebelum saya kasih contoh, saya jelaskan dulu, bacakan dulu dalilnya. Abu Dawud nomornya 1482, 1482. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalika. Nabi menyukai kalimat doa yang jami dan meninggalkan doa selain jami. Apa doa jami itu? Doa yang mencakup segalanya. Doa yang pendek tapi mencakup semua hal. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa yang paling Nabi sukai. Dan terakhir, Nabi menyukai beristri banyak. Nah, suka Nabi, ya. Itu. Apa perlu dibahas ini? Waktunya tidak cukup, insya Allah, ya. Jadi saya punya judul kajian itu, judulnya adalah poligami sunnah yang sudah mulai punah. Ya, baik.
Insya Allah di lain kesempatan. Dan termasuk Nabi juga membenci apa yang Nabi benci banyak juga ya. Insya Allah lain kesempatan, yaitu jika Allah pertemukan kita, maka kita akan sambung dengan materi-materi yang lainnya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf karena waktunya saya masih ada amanah, yaitu di tempat lain ya, di daerah Ketapang Besar, Surabaya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari dan kita dijadikan istiqomah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak buka tanya jawab ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena memang waktunya mendesak. Saya cukupkan saja dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.